ada bagusnya juga sih ketika lo di luar set atau di luar lokasi tetap menjadi karakter itu, karena itu salah satu cara lo mengeksplor karakter. Perasaannya memerankan Arga, eh, ya merasa tertantang sih, maksudnya karena buat gua setiap memerankan karakter yang baru pasti harus ada yang beda gitu, walaupun sifatnya atau apanya, ciri-cirinya, karakteristiknya mirip-mirip, tapi tetap harus ada yang dibedakan gitu, tetap harus ada hal unik yang atau gimmick yang beda gitu, yang nonjol gitu di setiap karakter walaupun mirip gitu. Nah, terus juga karakter Arga ini selama gua syuting jarang sih gue dapat karakter kayak gini. Arga tuh karakternya cukup tegas, terus juga nggak banyak basa-basi, straightforward aja kalau ngomong, go to the point gitu. Apalagi ya? Terus juga sebenarnya punya hati yang baik sih sebenarnya, punya hati yang tulus gitu. Terus juga dia sosok anak muda yang profesional dalam kerjaannya, cekatan gitu, gesit gitu, tapi juga lembut juga gitu. Ya kurang lebih gitulah sosok Arga. Apalagi ya, buat gue Arga tuh ya beda sih sama gue yang asli. Terus juga dari dari kerjaan-kerjaan gue yang sebelumnya, gue juga jarang banget dapet karakter yang kayak gini gitu sih. Oke, lawan main di sini sejauh ini sama siapa dan bagaimana aja lo menilai chemistry? Di sini ada partner main gue, ada Ranti, ada Feral, terus juga ada Riza, terus juga ada masih banyak banget sih pemain di sini gitu. Terus juga ada beberapa pemain yang udah gue ketemuin sebelumnya gitu. Terus juga ada yang satu project sebelumnya, dan beberapa belum kenal. Contohnya yang udah kenal tuh Ranti, gue udah pernah satu project sebelumnya. Jadi untuk membangun chemistry-nya mungkin kurang lebih ya lebih mudah gitu daripada orang yang baru kenal pastinya gitu kan. Karena terus juga di project yang sebelumnya gue sama Ranti itu um, partner main langsung gitu, jadi gue jatuh cinta sama Ranti gitulah kurang lebihnya gitu. Dan kurang lebih juga balik lagi ceritanya ke sini gitu, gue dipertemukan sama Ranti langsung gitu. Banyak adegannya tuh sama Ranti gitu kan. Terus selain Ranti tuh ada Nicole Parham, gue juga pernah satu project. Terus abis itu Riza gue pernah ketemu di luar lokasi. Ada Andres juga pernah. Terus abis itu Randy pernah ketemu juga di luar lokasi. Dan pemain-pemain lainnya lah masih banyak. Sisanya gue baru kenalan di lokasi gitu. Jadi untuk membangun chemistry di sini sih, kalau terutama sama pemain-pemain yang baru kenal, paling ngobrol-ngobrol di set, terus juga di base camp kita tukar-tukar pikiran, terus juga karena gue merasa sebagai tamu di sinetron Putri Untuk Pangeran ini, jadi banyak hal yang harus gue pertanyakan selama ini tuh, pengerjaannya gimana sih atau ceritanya kayak gimana sih, supaya kurang lebih gue tahu benang merahnya ke arah mana gitu, konsepnya dan temanya, dan gue harus ngapain di sini gitu. Yang bisa gue lakuin ya pasti gue bakal maksimalin. Ya kurang lebih gitu sih untuk membangun chemistry selama ini. Tapi berarti lebih sering sama Ranti ya. Heeh. Nah, kalau sama Ranti sendiri itu dari awal masuk karena lu udah kenal sebelumnya susah atau jadi canggung atau bagaimana? Enggak juga sih. Malah ngerasa kayak udah teman aja gitu, udah teman, gue udah tahu dia, oh ya udah mungkin dia juga tahu gue, jadi ngerasa apa ya, nggak sulit untuk membangun chemistry lagi dalam karakter masing-masing di project ini gitu. Karena mungkin ya perbedaannya di situ aja sih. Jadi kalau gue mungkin kenal Ranti gitu, tapi Ranti sebagai putri apakah gue kenal gitu kan gitu ya. Terus di project sebelumnya pun begitu, misalnya gue sebagai siapa dan Ranti sebagai siapa, paling membangun chemistry antar karakter masing-masing aja sih. Itu sih yang harus dibangun gitu. Jadi Ranti sebagai putri dan Jeff sebagai Arga, itu cara membangun chemistry-nya gimana.
chemistry dalam beradegannya itu bagaimana kita bakal membangun. Paling ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit sih sama Ranti, kita gimana nih mau dibawa asiknya gimana adegannya atau gimana. Terus juga gue kenal sama pacarnya Ranti juga gitu, Ryan Wijaya. Terus beberapa kali pernah satu project juga sama cowoknya, jadi asik-asik aja semuanya sih. Bondingnya, ngeblendnya enak banget, santai. Gitu. Tapi di luar Arga dan Putri ini sebagai Jeff dan Ranti, kayak misalkan kan udah punya pasangan masing-masing, lo ada mungkin di luar main juga nggak atau bagaimana nongkrong itu atau bagaimana? Sejauh ini belum ada sih. Soalnya kita lebih sering di lokasi gitu setiap hari gitu kan. Jarang juga dapat libur gitu. Jadi untuk nongkrong di luar susah banget gitu. Paling sekalinya tuh adanya pulang cepet gitu, dan itu juga beda-beda. Mungkin aku bisa pulang siang, Ranti pulang malam, atau lusanya sebaliknya, Ranti pulang duluan, gue pulangnya malam gitu-gitu. Susah banget ketemu schedule-nya, jadi lebih banyak makan waktu itu di lokasi untuk ngobrol-ngobrol dan lain-lain gitu sih. Kasih pengertian ke pasangan masing-masing mungkin seperti apa, atau waktu lu satu project sama Ranti lo sempat negor Ryan juga nggak sih? Oh iya jelas. Waktu jadi sempat kita kemarin, gue sebenarnya sebelum dari project ini gue sempat satu project sama Ryan pas banget sebelum ini. Itu gue sama Ryan, jadi udah asik aja gitu. Terus ketemu lagi gitu, dari dulu awal gue pernah ketemu, terus kemarin ketemu lagi, dan sekarang karena ada Ranti di sini, jadi gue ketemu lagi sama dia. Kemarin kita satu lokasi gitu, satu area gitu. Jadi set gue di sini, setnya kerjaannya si Ryan di bagian sini, dan akhirnya kita ketemu ngobrol-ngobrol di bawah sambil ngopi gitu-gitu sih. Jadi asik aja, asik Berarti banget. kan harus beradegan sama pacarnya temen nih. Mm. Nah, lo menjaga itu atau jadi canggung atau seperti apa? Enggak sama sekali sih, karena kita sebenarnya lebih ke sebatas profesional ya. Mungkin nggak akan kejauhan atau apa, ya mungkin harus dijaga banget itu. Karena ya gue harus menghargai Ranti Maria dan Ryan Wijaya gitu. Posisinya Ryan teman gue, Ranti juga teman gue gitu, dan mereka berpacaran. Jadi alangkah baiknya, sangat-sangat baiknya gue harus menghargai mereka berdua gitu. Oke. Ngasih pengertian ke pasangan masing-masing kayak gimana sih, Jeff? Alhamdulillahnya sih pasangan gue sendiri sih pengertian gitu ya, cukup pengertian maksudnya. Ya karena di bidang yang sama juga, jadi cukup mengerti lah. Terus juga kalau partner main gue mungkin ya karena itu tadi, karena hubungan di luar kerjaan pun kita menjalin hubungan pertemanan gitu sih. Lo tipe yang suka cinlok tadi? Hmm, Track record sebelum-sebelumnya seperti apa mungkin? Tapi ja, takut akan hal itu atau lo nggak cinlok, nggak takut sih, nggak takut, kenapa harus takut gitu. Namanya cinta pasti udah ada yang ngatur, udah ini ketemu ini ketemu ini, itu udah nggak kebetulan gitu buat gue, emang udah dipertemukan sengaja oleh Tuhan mungkin. Cuman track recordnya kayak jarang sih, maksudnya gue tipikal orang yang di lokasi juga nggak apa ya, nggak sana sini banget gitu ya. Gimana sih, gimana apa ya, gimana ngomongnya ya? lebih nganggap keluarga mungkin? Lebih nganggap keluarga gitu, maksudnya lebih profesional aja gitu lah ya, kali ya bahasa asiknya. Apa ya, jarang sih cinlok, intinya gitu sih, jarang. Tapi sebenarnya tipe cewek lu tuh kayak apa sih? Kenapa? Sama itu tuh kenapa satu project juga atau bagaimana? Sempat satu project, cuman nggak jadi. Oh nggak serius gitu? Nggak jadi. Tapi malah jadi jodohnya dia gitu ya? Pacarin dia, kenapa itu? Ada apa? Lebih ketemu di luar sih, di luar lokasi. Jadi emang kenalnya itu di lokasi ya, Wak. Ya, ya. Jadi ketemunya itu emang di lokasi sih waktu itu. Cuman ya sebatas teman aja sampai syuting selesai. Terus kita emang beberapa kali ketemu di luar tanpa sengaja sebenarnya, maksudnya bukan kemauan gua untuk ketemu Aisyah dan sebaliknya mungkin. Cuman karena teman ke teman kok ketemu di sini lagi, terus ketemu lagi sampai ngobrol. Ya akhirnya gitu deh. Iya. Pacaran sih. Oh iya, Pacaran, sekarang udah pacaran. iya sih. Oke, boleh dong video call Aisyah? Apa? Video call Aisyah?
Video call Aisyah. Lagi ngapain kan di hari ini? Lo kan Aduh. streaming nih sekarang. Thanksin deh gue. Saya kira saya santai. Coba ya. Coba Nggak, tapi WhatsApp lo dulu. streaming nih, jadi jarang waktu buat dia kan? Paling ketemu karena ini alhamdulillah syutingnya kan sehat ya, jadi Oh masih aman. masih iya kadang-kadang nyempetin waktu, kadang dia main ke lokasi gua atau dia kadang-kadang bikinin makanan atau masakin, terus juga kalau misalnya gue pulang cepet ya paling ketemu di kantor atau di base camp gitu-gitu sih ya seadanya, cuman jangan sampai kemalaman atau kecapean aja sih, intinya gitu aja. Tetap menghargai orang tua dan lain-lain gitu ya. Iya, karena doi anak mamanya banget. Heeh. Sedang apakah di sore hari ini? Tadi sih dia bilang ada apa sih, bikin konten YouTube jam 2 tuh terakhir tuh. Oh, di kantor. Sekarang 2:30 di kantor. Takutnya lagi bikin ke kantor. Habis nyokap gue selesai sakit mungkin. Sakit nggak enak badan semalam, anget gitu. Mulai dari siang. Nyempetin pulang aja sih intinya, karena kan kemarin-kemarin emang jarang banget pulang gitu loh, karena lokasi jauh juga dari rumah, jadi mumpung ada kantor yang lebih dekat, jadi maksimalin nginep di kantor gitu. Terus udah lama juga nggak ketemu nyokap, akhirnya pulang juga ketemu nyokap lagi nggak enak badan, jadi pas banget gitu nemenin nyokap dulu lah, seenggaknya ketemu gitu. Oke. Gitulah. Kita boleh kepo-kepo nggak, mungkin lo ada chatting terakhir dengan Ranti ngebahas apa, kayak apa? Seringan chatting atau seringan ngobrol langsung? Kayak gue udah nggak pernah chatan sama dia. Serius kosong? Ada nomornya nggak? Nggak ada lagi. Iya kan? Ada. Tapi nggak pernah chatting sama sekali. Karena terakhir itu apa? Gue satu project sama dia, handphone gue masih yang lama. Di sini Nggak ada kosong. Kosong. lo chat. Ada Mami Ranti. Jadi lo sama maminya itu bagaimana? Enggak, beda orang. Woi, bosku. Berarti kosong. Boleh dilihat nih mungkin? Boleh dong. Tapi nggak ada. Kosong kita hidupnya. Slow. Hancur ya, background. Nggak aman. Pink Floyd lagi. Nggak pernah chattingan sama sekali karena emang sudah memiliki pacar satu sama lain. Apa sih? Ya karena apa juga gitu yang mau diomongin, karena kita dari pagi sampai malam pun ketemu di lokasi, sekalinya ngobrol ya pasti di lokasi, dan nggak pernah aja gitu, maksudnya mau nanyain sesuatu atau mau ngomongin sesuatu nggak pernah sih, emang nggak pernah gitu. Mungkin pasti kita bakal ngomonginnya di lokasi, nggak pernah emang, iya yang emang nggak pernah belakangan ini ya, nggak ada apa-apa sih maksudnya, iya gitu aja gitu. Jadi lebih sering komunikasi secara langsung. Heeh. Tapi kalau sama Ryan sendiri, Ya terakhir pas project bareng mungkin. ada Coba chatting gitu juga nggak sih? coba lihat. Ryan. Nggak ada malah nomornya. Nggak ada. Carol? Herald juga nggak ada. Carol juga nggak ada. Nggak ada. Kayaknya sama Ryan kebanyakan DM deh. Oh DM-an. Hmm. Nanti lo DM-an juga. Coba lihat sama. Itu terakhir 2018. Kapan? Ngapain itu 2018 ini? 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu itu sama Ryan. Itu pas project terakhir tuh kayaknya tuh. Bukan project terakhir sih, yang itu kan nggak jadi. Yang dulu banget tuh, yang pertama kali tuh mungkin. Gitu. Oke. Sejauh ini harapan lo buat Arga di Kupak seperti apa sih? Harapan khusus Arga. Maunya lu kayak gimana mainnya? Eh, Ya yang jelas pertama, semoga Arga bisa menghibur kalian semua yang selalu support sinetron Putri Untuk Pangeran. Semoga kalian suka dengan karakternya. Semoga kalau misalnya Arga melakukan kesalahan atau apa, tolong dimaafin. Karena ini cerita bukan gue yang buat. Terus juga Arga itu bukan gue, bukan Jeff.
Jadi kalian harus lebih mengerti soal itu. Harapan kedepannya ya jelas semoga Arga bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa apa ya, intinya bisa lebih menghibur kalian sih. Tapi Gitu memang sih. dampak dari karakter lo sendiri udah lo rasain belum ke dunia nyata memerankan Arga ini? Apakah Hmm, dari keluarga dekat atau temen hmm, hmm, hmm. atau Aisyah sendiri? Terutama dari cara ini ya, pembawaan lo ngomong gitu, pembawaan bicara gitu, uh, udah mulai berasa sih maksudnya. Yang biasanya gue ceplos-ceplos banget, sekarang kayaknya lebih pendiam gitu, maksudnya lebih bukan pendiam juga sih. Apa ya, kayaknya ngomong tuh kalau ada uh, poinnya aja gitu, maksudnya ngomong tuh bener-bener langsung ke menjurus ke poinnya gitu lah. Dan itu juga mempengaruhi Jeff sendiri kan? Ya itu sih emang yang harus diimbangi sama seorang aktor atau aktris kayaknya ya. Mungkin emang bagusnya ketika kalian di dalam satu project dimaksimalkan mendalami karakter gitu. Tapi kalau misalnya ketika udah di luar set, alangkah baiknya kalian mulai mengimbangi karakter yang asli gitu, karakter diri sendiri gitu. Cuman ketika masih di dalam satu project itu ada bagusnya juga sih ketika lo di luar set atau di luar lokasi tetap menjadi karakter itu, karena itu salah satu cara lo mengeksplor karakter yang ada di dalam project itu. Boleh promo, jangan lupa saksikan. Oke. Kemudian